Fabio Quartararo, satu-satunya rider yang bisa ancam Marc Marquez. 5 kali juara dunia Grand Prix 500, Mick Doohan sangat meyakini bahwa pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo merupakan satu-satunya pembalap MotoGP yang mampu memberikan ancaman besar kepada sang 8 kali juara dunia Marc Marquez ketika kondisi kesehatan rider Repsol Honda itu mencapai 100%. Hal ini disampaikan Doohan dalam podcast In the Fast Lane menjelang MotoGP Emilia-Romagna di Misano pada 22-24 Oktober 2021, yakni match point perdana di mana Quartararo bisa mengunci gelar. Demi melakukannya, Quartararo hanya harus mempertahankan keunggulan setidaknya 50 poin atas Pecco Bagnaia usai balapan. Doohan pun telah mengamati El Diablo sejak 2019, yakni musim debutnya, saat ia beberapa kali berduel sengit dengan Marquez. Tahun lalu, ia juga sempat jadi kandidat kuat juara dunia, maupun gagal akibat Yamaha yang kerap terjegal masalah teknis. Kini tampak kian menyatu dengan M1, Quartararo diyakini Doohan bakal kian garang pula. Fabio selalu ada di depan selama beberapa musim terakhir. Ia melakukan segalanya demi jadi juara. Ia memang tak selalu start terdepan di tiap akhir pekan, namun ia selalu kompetitif dan itu sudah cukup, tutur pria asal Australia ini. Yamaha punya sasis yang baik, meski tak punya tenaga mesin yang dibutuhkan. Setidaknya mereka menyajikan perbedaan. Fabio adalah satu-satunya rider yang bisa mengancam Marc ketika kondisinya 100%. Saya rasa ia rider terbaik. Baru saat ini, tak ada yang bisa menyamai levelnya di tiap pekan, lanjut dari Mick Doohan. Namun Doohan mengaku heran Yamaha dan juga Suzuki tak pernah mencoba mengubah filosofi motornya hingga tenaga mesinnya selalu tertinggal dari yang lain. Ketika situasinya berjalan baik, Fabio benar-benar sendirian di depan. Ia sangat cepat, tetapi Yamaha harus menemukan tenaga mesin, ungkap dari Doohan. Di sisi lain, Doohan beropini Quartararo merupakan tipe pembalap yang harus didukung oleh psikis yang baik demi tampil oke di lintasan. Menurutnya Quartararo merupakan rider yang bertalenta, namun peristiwa yang terjadi pada 2020 membuktikan bahwa pembalap berusia 22 tahun asal Prancis itu butuh bantuan psikolog. Mungkin kala itu ia punya masalah dengan tekanan. Tekanannya makin besar akibat beberapa hasil buruk. Setiap rider punya cara pendekatan sendiri-sendiri. Sudah jelas ia salah satu rider yang bisa menang. Ia tahu itu dan ia terus mendapatkan kepercayaan diri. Caranya mengendari motor menunjukkan itu semua. Jika Fabio tak juara tahun ini, ia akan dapat masalah. Namun psikologlah yang akan bicara. Anak itu punya talenta. Ia bekerja sangat keras dan inilah bagaimana pentingnya. Anda tak bisa sekedar menghadiri pekan balap, pakai helm, dan lalu turun lintasan begitu saja. Anda harus benar-benar fokus di dunia ini, ujar dari Mick Doohan. Valentino Rossi memiliki sebuah akademi pembalap, yakni VR46, yang khusus untuk mendidik para rider muda asal Italia. Akademi VR46 itu pun didirikan sebagai bentuk penghormatan terhadap mendiang Marco Simoncelli. Seperti yang diketahui, Simoncelli terlibat insiden mengerikan pada balapan di MotoGP Malaysia pada 23 Oktober 2011. Simoncelli meninggal dunia karena kecelakaan di balapan tersebut. Pekan ini merupakan momen yang menandai kepergian ke-10 tahun Marco Simoncelli usai meninggal dunia karena kecelakaan di lintasan balap. Sang legenda hidup MotoGP Valentino Rossi mengatakan sangat merindukan sosok Simoncelli lantaran pada saat masih berkompetisi, keduanya memiliki hubungan yang baik. Saya sangat merindukan Marco, terutama sebagai teman, karena kami bersenang-senang bersama. Itu selalu menyenangkan bersamanya. Kami juga merindukannya sebagai pembalap, karena saya pikir Marco akan memiliki peluang besar untuk mengendarai pabrikan Honda pada 2012 dan memperjuangkan gelar, ucap Rossi dilansir dari Speedweek. Lebih lanjut, Rossi menjelaskan bahwa alasan dibalik berdirinya Akademi VR46 merupakan bentuk penghormatan kepada Simoncelli. Apalagi dalam insiden tersebut Rossi mengaku sangat sedih dan terpukul melihat rekan terdekatnya sudah tidak ada. Kami mendirikan akademi untuk menghormatinya karena dia adalah pembalap pertama yang kami bantu.
Tidak ada yang istimewa dan akan lebih baik jika dia ada di sini bersama kami. Tapi itulah yang bisa kami lakukan. Sementara itu pada 2012 silam, nama Simoncelli juga diabadikan sebagai nama sirkuit Misano. Nama lintasan tersebut menjadi Misano World Circuit Marco Simoncelli. Jadi, Simoncelli adalah penyebab utama mengapa Rossi mendirikan Akademi VR46. Ia pun berharap dengan didirikannya akademi itu, banyak pembalap asal Italia yang bisa jadi juara dunia. Scott Redding kesal tak punya peluang balik ke MotoGP. Pembalap WSBK Scott Redding mengaku kesal dirinya dianggap sudah terlalu tua ketika berusaha menemukan jalan kembali ke MotoGP. Tahun depan Redding akan memperkuat BMW Motorrad setelah melakoni 2 tahun pertamanya di World Superbike bersama Ducati. Tetapi sebelum memutuskan menerima pinangan BMW, Redding mengatakan dirinya telah berusaha untuk kembali ke MotoGP. Saya menilai beberapa opsi kemungkinan kembali ke MotoGP karena sekarang saya menjadi seseorang pembalap yang berbeda sejak terakhir kali saya berada di sana. Saya merasa tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kemenangan di sana, kata dari Redding. Pembalap asal Inggris itu melakoni debut di kejuaraan dunia balap motor pada 2008 lalu bersama Aprilia di kelas 125cc. Lalu naik ke kelas Moto2 untuk memperkuat Mark VDS pada 2010-2013. Scott Redding lalu dipromosikan ke MotoGP oleh Honda untuk ditempatkan di tim satelit pada 2014-2015. Di tahun berikutnya, ia dipercaya untuk menggeber motor Ducati Desmos edisi GP di Pramac Racing selama 2 musim. Pada 2018, Redding bergabung dengan Aprilia, tapi ia tak memiliki kinerja yang bagus bersama pabrikan Italia itu. Selama 5 tahun berada di MotoGP, Scott Redding hanya mampu meraih 2 podium dan posisi ke-12 di klasemen akhir menjadi yang terbaik. Setelah gagal mendapatkan kursi di MotoGP, Redding memutuskan untuk mengikuti kejuaraan British Superbike pada 2019 dan keluar sebagai juara. Ini yang membuat Ducati tertarik untuk membawanya ke World Superbike untuk menggantikan Alvaro Bautista yang pindah ke Honda. Namun apa yang diberikan Scott Redding belum cukup untuk membawanya memperjuangkan gelar WSBK.